Oke, ini sharing dari gua ya. Dari yang sebelumnya orang yang nggak bisa manage duit sama sekali, gitu kan. Yang manage duit itu bini gua, gitu kan. Sampai akhirnya sekarang itu istilahnya dapatlah kepercayaan gitu kan, istilahnya gitu kan, untuk manage uang, terus habis itu manage investasi juga. Jadi ceritanya gini guys ya. Jadi biasanya tiap orang ya itu punya orang yang udah berumah tangga gitu ya, pasti punya stylenya masing-masing gitu. Gue yakin juga ada di sana yang by default langsung laki-lakinya yang dominan untuk ngurusin masalah finansial gitu kan. Tapi gue yakin juga nggak sedikit yang kayak gue yang nggak becus buat manage duit gitu kan istilahnya. Gue tuh orangnya tuh ya dulu ya sebelum tobat sekarang nih ya, itu boros dan nggak jelas gitu loh, beli barang-barang nggak jelas, nggak nentu gitu kan, asal beli aja gitu kan, gaji habis nggak jelas kemana gitu kan, nggak ada wujudnya gitu kan, cuman buat makan-makan gitu kan, hihi segala macam dan lain-lain gitu, nggak nentu lah, boros nggak nentu lah gitu ya istilahnya. Cuman memang sih sejalan seiring berjalannya waktu lebih ke kebutuhan sih, karena waktu itu kan gue mesti kuliah juga dan lain-lain dan segala macam gitu kan. Cuman gue ngerasa memang masih belum bisa manage duit gitu kan. Nah ya bahkan gue inget banget dulu itu bini gue sempet bikin peraturan gitu. Jadi nahan gue dulu untuk beli sesuatu gitu. Jadi dia nanya gitu kan. Jadi gue tuh dulu 100% duit gue kasih ke bini gue, 100% ya. Jadi semua gaji gue langsung taruh ke bini gue gitu kan. Ya udah lu atur deh gitu kan istilahnya. Dan bini gue juga nggak pelit, kalau gue mau ngapa-ngapain juga pasti dikasih sama dia gitu kan. Gue cuman nggak mau mikirin masalah duit aja gitu. Gue juga pengen kerja sama ngabisin duit, udah gitu doang aja. Lu yang manage semuanya lah gitu istilahnya. Nah nah itu ya, dia jadi bikin peraturannya kayak gini. Kalau gue mau beli sesuatu dia pasti nanya gitu 3 kali gitu. Jadi mau bener nggak mau beli gitu kan. Kalau sampai 3 kali dalam waktu yang ya misalnya seminggu kemudian ditanya lagi seminggu kemudian dan gue masih jawab iya gitu kan, oh berarti beneran nih si ayah mau beli gitu kan. Ya udah gue diizinin beli gitu segala macam gitu kan. Nah apa sebutannya, turning point gitu atau apa ya istilahnya, titik balik ya, karena gue baru nabung, gue jujur dari Agustus 2023 gitu ya. Nabung 50% dari gaji gua itu mulai dari Agustus 2023. Jadi titik baliknya itu sebenarnya ini sih, kondisi ya. Jadi gua di posisi nggak punya utang guys, nggak punya utang gitu ya. Gua ngontrak sekarang, cuman gua nggak punya utang gitu lah. Dulu gua sempat punya utang cicilan rumah gitu kan. Terus habis itu gue juga punya mobil walaupun nggak mewah-mewah banget. Itu pun alhamdulillah nggak ngutang juga. Jadi totally gue nggak punya utang. Jadi yang gue mesti keluarin istilahnya ya memang pasti ada kebutuhan dapur dan lain-lain ya. Cuman paling nggak untuk yang paling gampang gitu ya. Kalau orang bayaran rumah gitu, cicilan rumah, kalau gue ya ya buat kontrakan gitu istilahnya gitu kan. Paling itu doang gitu kan. Jadi gue tuh nggak punya utang gitu kan. Terus abis itu kita nggak bisa bohong, kita butuh rumah ya kan. Itu hal yang normal lah, kita udah punya keluarga, kita butuh rumah yang beneran punya kita gitu lah ya. Itu kan sebenarnya gue bilang sih, gue jujur itu sebenarnya social pressure sih ya, bukan kebutuhan banget gitu ya. Sebenarnya ngontrak juga nggak masalah, cuman kalau kelamaan baru masalah gitu ya. Nah pada saat gue disuruh beli rumah itu tuh titik perubahan yang drastis gitu, karena ketidakrelaan gua untuk ngutang lagi. Sebenarnya basicnya itu karena gua udah di posisi yang gua nggak punya utang, gua udah hidup enak banget gitu loh, nggak punya tanggungan yang gua mesti bayar tiap bulan yang jumlahnya juga gede gitu kan, segala macam itu kan. Nah di situ gua tuh ngerasa, aduh gua kok nggak rela nih kehilangan momen yang seperti ini nih, kehilangan momen nggak punya utang gitu loh istilahnya. Aduh gimana nih caranya gitu kan. Ya udah dari situ tuh gue mulai gelisah gitu kan, menghadapi kenyataan bahwa gue mesti beli rumah lagi gitu kan, mau nggak mau gitu kan. Itu udah tuntutan sosial banget lah gitu istilahnya. Seorang yang punya keluarga itu harus punya rumah gitu kan, tuntutan dari orang tua, dari segala macem lah ya, temen segala macem itu istilahnya. Pas lo nggak punya rumah sih gitu kan segala macam. Sebenarnya sih gue bodo amat ya, cuman
mau nggak mau itu harus terjadi juga gitu. Gue nggak bisa bohong, itu bakalan terjadi gitu kan. Ya udah gue udah gelisah banget tuh kok. Gue udah gelisah karena gue pasti bakal ngutang lagi. Gue nggak mau ngutang lagi sebenarnya gitu kan. Dari situ gue mulai baca sana, baca sini, cari tahu sana, cari tahu sini. Mungkin kalau video-video sebelumnya teman-teman pernah gue bahas masalah beberapa buku kayak misalnya apa ya, bentar ya. Di sini ada sini Psychology of Money, terus habis itu apa? Yang baru-baru nih The Richest Man in the Babylon gitu kan, itu baru banget gue beli. Tapi kalau kayak Rich Dad Poor Dad atau misalnya kayak Money Cash Flow itu udah dari lama, tapi gue pun juga nggak nerapin ya, cuman baca doang gitu ya. Ya udah gue mulai baca, tapi gue coba pahamin gitu karena emang kondisinya benar-benar emosional ya. Seorang gue yang nggak mau ngutang lagi gitu kan, gue stres banget kayaknya kalau disuruh ngutang lagi kayak dulu gitu kan. Udah gue baca segala macem gitu kan. Ya udah gue ada masalah compounding interest lah segala macem. Gue udah mulai kayak gue kayaknya tahu sedikit nih gitu kan. Udah gue baca sana, gue baca sini gitu kan. Nah mulai nabung segala macem gitu kan. Kalau gue nabung di misalnya kayak reksadana pasar uang atau RDPU itu ada keuntungannya daripada gue cuman nabung fiat doang gitu ya. Gue nabung di bank gitu segala macem, itu kan ya kena inflasi gitu kan. Terus habis itu gue belajar segala macem, nyobain stok ya, nyobain saham juga gitu kan. Saham kayak begini, gini rasanya nih kalau misalnya lagi merah gitu kan, porto semuanya merah gitu, gue udah ngerasain gitu kan. Begini segala macem, terus habis itu dan lain-lain lah ya. Tapi tetap gitu ya, istilahnya tujuan beli rumah itu tetap ada gitu loh. Tapi setelah gua coba belajar masalah investasi segala macem gitu ya, nonton influencer juga gitu istilahnya. Nggak apa-apa kok kita istilahnya mau beli rumah gitu, asal jangan lupa DP-nya misalnya digedein gitu kan. Terus habis itu kalaupun mau cicil maksimal 30% dari gaji kita gitu kan. Nah mulai dari situ gua karena kekhawatiran gua akhirnya gua cari tahu, terus abis itu coba baca buku, coba nonton YouTube segala macam. Di situ tuh gua kayak mulai tercerahkan gitu kan. Nah mulai kan di dalam keluarga kan pasti ada kompromi gitu kan sama istri segala macam gitu kan. Planning gua kayak gimana gitu segala macam dan lain-lain gitu kan. Di situ ya gua seneng gitu loh, istri gua support gitu istilahnya. Wah ini suami gua ini nih kayaknya udah bisa megang duit lah gitu ya istilahnya ya, gampang katanya gitu kan. Ya udah gue juga mencoba gitu kan istilahnya, bismillah nih gitu kan. Gue coba harus laluin dulu nih beberapa bulan ini gitu kan. Sebulan gue bisa nggak, sebulan alhamdulillah lewat, 2 bulan lewat gitu. Sekarang udah berapa bulan nih kan, dari Agustus terus September ya, Oktober, November, Desember, ya mau jalan 4 bulan lah segala macem lah. Dan gue pun juga open ya, jadi istilahnya ya gue ini mungkin lebih ke sharing aja gitu ya. Gue tipikal yang sangat open sama istri gue gitu ya. Gue mau beli reksadana pasar uang, gue coba jelasin dulu why-nya gitu kan. Terus habis itu menurut dia make sense, oke gitu kan. Gue mau beli saham, why-nya gue jelasin sama dia dan dia oke gitu kan. Bahkan sekarang gue juga beli kripto gitu kan istilahnya, why-nya kenapa, terus gue kasih tahu strategi gue kayak gimana, make sense buat dia oke, ya udah gue beli gitu kan. As long as istilahnya portofolionya jelas gitu kan, nggak semuanya high risk lah ya. Kita kan gue terutama gue kan berkeluarga gitu kan, udah punya anak gitu ya. Kalau all in di high risk ya gue kayaknya nggak berani gitu istilahnya. Tapi overall secara keseluruhan gitulah ya kira-kira ya. Jadi yang bisa gue ceritakan adalah mungkin kalau teman-teman di sana gitu ya, baik itu cewek ataupun cowok, tapi mungkin khususnya cowok yang nggak tahu ya, gue ngerasa nggak tahu ya, mungkin teman-teman bisa komen di bawah ya. Gue ngerasa cowok lebih cenderung nggak becus buat nge-manage duit ya. Tapi boleh komen ya, ini kan menurut gue, bisa jadi gue salah gitu kan. Ya mungkin belum ada titik ininya ya, titik baliknya lah gitu istilahnya, kita berubah 180 derajat yang istilahnya kita nggak pernah peduli sama administratif keuangan rumah, tiba-tiba kita jadi semangat buat jadi manajer finansial di keluarga kita gitu loh. Mungkin
teman-teman cuma butuh momen gitu loh. Karena pada dasarnya gini, ilmu di mana aja. Teman-teman mau beli bukunya Robert T. Kiyosaki atau Psychology of Money atau misalnya kayak Richest Man in Babylon, itu kan sebenarnya tinggal baca gitu loh. Knowledge kita udah ada, cuman masalahnya pada saat mengaplikasikannya itu kan butuh keyakinan kan. Mungkin tinggal keyakinan itu aja tuh yang belum ada di diri teman-teman gitu kan. Makanya kalau keyakinan itu udah ada gitu kan, udah gampang tuh istilahnya kalau mau jadi manajer finansial di keluarga teman-teman masing-masing. Kira-kira gitu aja curhat gua gitu kan. Semoga bermanfaat ya.